Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Sabtu malam Ahad ini. Pada kesempatan ini yakni di pekan ketiga. Pekan ketiga dari bulan Oktober 2024 miladiah. Yang bersedia menjadi tuan rumah kajian kita kali ini adalah saudara kita Rahmat dan istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pernikahan dan rumah tangga beliau, menjadikan sakinah mawaddah warahmah, menjadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh, dan kita semua nanti Allah kumpulkan di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa kepada umat terdahulu dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita juga di dalamnya. Melalui firman Allah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu, agar bertakwa kepada Allah. Ini ada termaktub di surah An-Nisa ayat 131. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat-umat terdahulu maupun yang akan datang kemudian agar bertakwa kepada Allah. Allah juga memerintahkan para nabi dan rasul alaihi salam untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima." Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini antum sekalian nanti bisa lihat di surah Al-Ahzab ayat 1. Jadi wasiat takwa ini Allah telah memerintahkan kepada semua manusia. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam sebagai manusia yang paling bertakwa kepada Allah, toh tetap diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Maka bagaimana dengan siapa? Dengan kita. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, wasiat takwa itu kita sering dengar di dalam ceramah, wabil khusus khutbah Jumat. Khatib Jumat sering mewasiatkan, bahkan pembawa acara juga, protokol juga, marilah kita panjatkan puji dan syukur, marilah kita bertakwa kepada Allah. Betul? Nah, tapi sayangnya jarang, atau kalau tidak dikatakan sama sekali, sayangnya itu tidak dijabarkan dan tidak diterangkan oleh para penceramah khutbah itu, para khatib dan juga dai, apa sesungguhnya hakikat dari takwa itu. Sehingga kita kaum muslimin dan muslimat sekarang ini, takwa itu kurang diperhatikan oleh kita. Padahal takwa itu merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka takwa pada zaman sekarang ini, dia merupakan mutiara yang hilang. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dan insya Allah beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan membahas yakni seputar takwa itu, yakni agar kita tahu apa sesungguhnya makna dan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan bagaimana kiat-kiat mencapai takwa itu, dan fawaid, faedah-faedah takwa itu apa. Karena perintah takwa ini telah kita ketahui bersama, dan itu perintah Allah. Ayatnya sering kita dengar, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Karena seringnya kita mendengar ayat itu, kita jadi hafal. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surah Al-Imran ayat 102. Oleh karenanya itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa ketakwaan itu tidak akan tercapai oleh kita, ikhwan dan akhwat, kecuali dengan beberapa sebab. Yang pertama, yakni dengan menuntut ilmu. Tidak mungkin seseorang itu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menuntut ilmu agama. Oleh karenanya wajib bagi kita semua untuk belajar ilmu syar'i. Setiap muslim dan muslimah wajib menyisihkan waktu yang dikaruniakan Allah ini untuk menuntut ilmu syar'i. Allah berikan waktu kepada kita sehari selama 24 jam. Dalam sepekan Allah kasih 7 hari. Dalam seminggu kita dikasih oleh Allah 29, 30, 31 hari. Itu semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Nah, sudahkah kita memanfaatkan waktunya? Sudahkah kita memanfaatkan waktu itu menuntut ilmu? Sudahkah kita memanfaatkan waktu itu untuk bertakwa kepada Allah? Hah? Padahal surah kita baca, hafal kita, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Di dalam ayat ini Allah bersumpah
dengan waktu. yakni Allah mengatakan, menegaskan semua manusia itu rugi, nggak kecuali, semua rugi, semua manusia rugi. Allah memberikan pengecualian kecuali dia orang beriman. Kita masuk orang beriman, lalu dia beramal soleh. Nah, di dalam ayat ini, ikhwan dan akhwat, Allah Ta'ala tidak menyebutkan lagi tentang ilmu. Kenapa? Karena di dalamnya telah terkandung ilmu. Kenapa Allah, saya ulangi, kenapa Allah tidak menyebut ilmu di dalam surah ini, ayat ini? Karena sebenarnya di dalam surah ini sudah ada terkandung ilmu. Kenapa? Sebab bagaimana mungkin kita atau seseorang itu dapat beriman dan beramal soleh apabila dia tidak berilmu? Betul nggak? Semakin banyak ilmu kita, makin banyak kita bisa beramal soleh, dan semakin utuh, semakin sempurna iman itu. Semakin sedikit ilmu orang itu, maka semakin tidak sempurnalah imannya itu. Betul kan? Kenapa kita bisa tahu tauhid itu? Para ulama membaginya tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Karena kita belajar. Antum membaca buku, kita mendengar ceramah ustaz. Jadi kita tahu, oh ini syirik, oh ini tauhid. Sehingga kita tahu. Coba kalau orang-orang yang, coba lihat video yang kita share di grup kemarin. Di mana itu? Surabaya. Ada orang menemukan ini pocongan kecil di dalam Kebong Surabaya, di dalam apa? Di dalam kuburan itu, di atas kuburan itu ditemukan bentuk pocong dari kain putih kecil. Ketika dibuka itu isinya ada foto. Dan itu sering itu. Dan itu sebagiannya teluh, sebagiannya juga pelet. Ini menunjukkan mereka tidak punya ilmu. Kenapa kita bisa? Karena kita udah belajar. Dan kita gak bosan-bosan bicara ilmu tentang syirik itu. Kemarin di rumah siapa kita bicara akikah, kita bicara tauhid juga. Karena tauhid itu masuk semua ke segala disiplin ilmu. Karena seluruh namanya perusak tauhid itu masuk, bahkan masuk ke kamar-kamar kita, ikhwan. Kita kembali dia. Jadi surah Al-Asr ini sangat sempurna. Sampai kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau memberikan komentar surah ini ya. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazi surata lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan satu argumentasi atas para makhluknya kecuali surah ini, yakni kecuali ayat ini, niscaya surah ini, ayat-ayat ini telah mencukupi mereka. Ini disebutkan di dalam surah ini, yakni di tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwa di surah ini terkandung semua permasalahan hidup manusia. Iman, takwa, ilmu, amal, dakwah, akhirat, sabar, syukur dan lainnya. Oleh karenanya itu, ikhwan dan ibu-ibu sekalian ya, saya, istri saya dan kita semua, antum dan istri-istri antum dan anak-anak antum, selalu menasihati diri kita, manfaatkanlah waktu itu kita dengan baik. Karena menasihati diri anak sendiri, kita banyak sekali terbuang sia-sia waktu kita itu. Gunakanlah waktu kita itu untuk mempelajari agama. Hadirilah majelis-majelis taklim minimal seminggu
sekali. Ini kayak kita yang lakukan ini seminggu sekali, nggak banyak. Allah nggak banyak kita. Paling berapa lama sih Anda ceramah? Sejam setengah udah lama, udah pegel pantat antum. Iya kan? Oh, lamun yang salam ini dingin pulau mini. Hah, bener ya? Cuman seminggu sekali loh, nggak sampai sejam. Hah? Itu apa? Supaya kita tuh hati kita itu terkait dengan ilmu. Dan kita berharap ini bisa sepanjang hayat kita. Gak bosan-bosan kita ngaji. Ya memang Ustaz kita ngaji bolak-balik situlah. Iya emang. Karena hati kita itulah lalai. Dia perlu diingatkan. Lanjut. Baca Al-Quran tiap hari. Bagi yang Anda yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Yang sudah bisa baca kita sempurnakan lagi. Baca terjemahannya, ada terjemahan Kemenak. Baca tafsirnya, baca buku-buku Islam yang bermanfaat. Lihat-lihat, mungkin HP ini kan sudah sangat bagus sekali HP ini. Mudah untuk mendapatkan ilmu yang panjang, yang pendek. Itu bisa membuat kita paham tentang Islam. Maka bertambahlah iman itu. Maka bertambahlah ilmu itu. Sebab yang kedua, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Ini cara kedua supaya takwa. Apabila seseorang tidak mentauhidkan Allah, maka bagaimana dia bisa mencapai derajat takwa itu? Oleh karena itu kaum muslimin wajib bersungguh-sungguh untuk merealisasikan tauhid ini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, kata Allah, sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Dan setiap hari kita baca 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta pertolongan. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita ikhwan dan akhwat menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, yakni ikhlas, tidak syirik. Secara apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nanti dijelaskan. Sebab yang ketiga, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan kita harus tahu bahwa seluruh perintah Allah itu ikhwan akhwat pasti memberikan kebaikan bagi kita. Tidak ada perintah Allah itu yang sia-sia itu. Perintah Allah dan Rasul itu pasti membawa manfaat bagi hati, akal, panca indera, rumah tangga, bahkan dunia dan akhirat. Antum merasakan sendiri. Jadi antum harus membuktikannya. Saya dan istri saya, antum dan istri-istri antum harus membuktikan itu. Jangan nggak ada buktinya. Antum udah ngaji, pengajian kita ini ada 8 tahun nggak? 2015, 2017? Udah. Berarti udah 8 tahun ya? 7 tahun, mau jalan 8 tahun. Antum ada nggak merasakannya? Coba ngobrol dengan istri kita. Ngaji udah 8 tahun, ada nggak nih? Coba ngobrol, ada nggak? Yang slogan kita baiti, apa tuh? Atau antum malah tambah berantem, malah jual nama anak lagi. Itu kata Ustaz Amrillah, malah anak jadi ajang belago. Kata Ustaz Amrillah, lah itu kan kata dia, lah ya apa jadi belago, bahan belago ya kan. Nah ini anak benar ditanya, coba ada nggak kita ngaji? Masa kita mengerjakan sesuatu yang
nggak memberi manfaat, buat apa? Kenapa kita melakukan sesuatu? Kenapa si Rendra ini hobi jog, lari, naik sepeda? Karena dia bisa merasakan yakni manfaat yang dengan bersepeda itu perutnya semakin maju. Itu berarti nggak bermanfaat itu. Alhamdulillah tuh Rendra rajin naik sepeda, istrinya yang semakin manfaat juga ya. Nah kita kembali jadi ada nggak manfaatnya kita? Nah kita aja coba, istri kita nih udah ngaji loh. Kalau nggak kita nggak usah ngaji aja lah. Kalau malah bertambah seru berantemnya, ya nggak? Malah kita beramal yang tanpa ilmu, buat apa? Ya? Malah silaturahim kita malah semakin buruk. Dengan orang tua kita malah tanpa durhaku. Itu apa? Itu gak apa-apa itu. Setiap muslim itu selalu mengoreksi dirinya. Muhasabah. Hasibu qabla antum hasabu. Hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Hisablah dirimu, perhitungkanlah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Kan kita udah belajar tuh. Salah satu episode hari kiamat nanti adalah yaumil hisab. yakni kita nanti akan dihisab. yakni kita akan diperhitungkan. Antum buku catatan Raqibun Atid itu dikasih dari sebelah mana, kanan, kiri, atau dilempar dari belakang. Kita akan membaca itu terkaget-kaget, buku aku ini ternyata aku bolak-balik aja ini kerjaanku, tahap apa gawe bolak-balik, atau kerjaanku nongkrong aja nih, atau kerjaanku nonton bola aja misalnya. Ya, nah itu harus jadi evaluasi, nggak apa-apa. Nanti pulang antum ngobrol lah sama istri antum. Ana juga, ini ada nggak manfaat ngaji? Ya kan? Kita kembali tadi. Jadi seluruh perintah Allah itu ada manfaatnya, dan seluruh larangan Allah juga pasti ada membawa kebaikan. Jadi larangan Allah itu memberi kebaikan kepada kita. Dan semua yang dilarang Allah itu kalau dikerjakan pasti ada mudorotnya. Baik itu bagi diri, hati, akal, panca indera, rumah tangga, dunia, akhirat kita. Dan kita akan menerima hasil dari apa yang kita lakukan. Iwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus mengetahui yakni kewajiban bertakwa itu, ya. Oleh karenanya, lalu kalau kita bisa memahaminya, kita akan bisa mengamalkannya, dan kita akan membuka pembahasan kita yakni tentang takwa ini. Bab yang pertama yakni definisi takwa. Menurut bahasa, takwa itu berarti menjaga diri atau berhati-hati. Dikatakan ittaqaitu syai'a wa taqaituhu attaqihi wa atqihi, ya, tuqa wa taqiyan wa taqiyatan wa tiqaan. Artinya aku menjaga diri dari sesuatu atau aku berhati-hati terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah." Dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya, dan dialah yang berhak memberi ampunan. Surah Al-Mudaththir ayat 56. Jadi maksud ayat ini, Allah sajalah yang berhak
untuk ditakuti siksanya. Ya, dan hanya Allah sajalah yang berhak untuk diperlakukan dengan apa yang mendatangkan ampunannya. Apa makna tadi? Ya, ini secara bahasa takwa itu menjaga diri atau berhati. Sedangkan secara istilah syariat, para ulama dalam memberikan definisi takwa itu banyak sekali, beragam. Tapi seluruhnya itu bermuara pada satu pengertian. Apa itu? Yakni seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah Ta'ala dan siksanya. Ana ulangi. Para ulama berbeda tentang definisi takwa secara istilah, tapi mereka sama bermuara satu pengertian, yakni makna takwa itu seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah Ta'ala dan siksanya. Bentengnya tersebut ialah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid ya, di dalam kitabnya At-Taqwa. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa asal makna takwa adalah seseorang hamba membuat benteng antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti dan dihindarinya. Sehingga takwanya seseorang kepada Robnya adalah hendaknya ia membuat satu benteng antara dirinya dengan hal-hal yang ditakutkannya dari Robnya. Berupa apa? Berupa kemurkaan, kebencian, dan siksaan. Di mana benteng itu dapat melindunginya dari hal-hal tersebut, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Ini disebutkan di kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Talq bin Habib rahimahullah mengatakan takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Karena mengharap pahala darinya, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepadanya berdasarkan cahaya darinya karena takut terhadap siksanya. Ini asal sahih diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah menambahkan, termasuk takwa yang sempurna adalah melaksanakan seluruh kewajiban. Nah, ini yang biasa kita dengar ya. Takwa yang ini sering kita dengar ya, adalah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala bentuk keharaman dan subhat, lalu disertai dengan melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itulah derajat takwa yang sempurna. Ini disebutkan di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, ini biasanya para khotib penceramah itu sering gitu ya nyebutnya. Takwa itu adalah kamu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga menjelaskan makna takwa ini ketika beliau menafsirkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa kepadanya. Ali Imran ayat 102. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Nah, ini asarnya sahih ya. Diriwayatkan At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir.
Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini, ya, bahwa ayat itu menjelaskan surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu menurut kesanggupan. Jadi maksudnya bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sesuai kemampuan. Inilah yang benar kata beliau. Ya, inilah yang benar kata beliau ini di kitab tafsir Al-Qurtubi. Takwa yang hakiki ialah hendaklah seseorang hamba menjauhi, sungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa, baik yang besar maupun yang kecil, serta bersungguh-sungguh melakukan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semampunya dengan harapan semoga banyaknya ibadah sunnah yang dilakukan dapat menutupi kekurangan yang ada pada saat melakukan kewajiban. Dan menjauhi dosa-dosa kecil sebagai benteng yang kuat antara seorang hamba dengan dosa-dosa besar. Ini kayaknya berat ini. Kalau melihat yang ini, rasanya jauh kita dari orang yang takwa. Walaupun nama antum muttaqin, ada nggak orang namanya muttaqin? Berat juga ya menyandang nama muttaqin. Ada nggak nama orang muttaqin? Ada. Pak Muttaqin, anak ada berapa kenal bapak-bapak namanya Muttaqin. Muttaqin itu apa? Orang yang takwa. Berat nandung nakwa itu. Coba lihat kalau lihat ini tadi tuh, sungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa, yang besar maupun yang kecil. Sungguh-sungguh melakukan seluruh ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita boro-boro yang sunnah, yang wajib aja apa? Yang wajib aja kadang lalai. Ada yang sudah ngaji, masa asar mau dicampur dengan maghrib? Yakni sholat asar mau dijamak dengan sholat maghrib. Gimana? Yakni mengerjakan asarnya itu di ujung-ujung siang. Yakni udah mau masuk maghrib. Bagaimana itu? Padahal sholat yang boleh dijamak itu jadi sholat siang dengan sholat siang, sholat malam dengan sholat malam. Nggak boleh dijamak sholat siang dengan sholat malam. Sholat siang apa? Zuhur dengan asar, jamak awal atau jamak akhir. Sholat malam apa? Maghrib dengan isya. Iko ida kaget lagi tuh. Kau jamak sholat? Rupanya dia mengerjakan. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya, karena dia sudah menunda-nunda sengaja. Kalau memang waktu sore itu asik sekali tuh, lagi nengok laut yang meluap ya kan. Ada apa laut meluap juga, basah juga baju. Sholat asar sampai jam 6. Kemudian ada lagi nih, Maimun bin Mihram rahimahullah berkata, orang yang bertakwa lebih teliti mengoreksi dirinya sendiri daripada rekan bisnis yang pelit yang mengoreksi rekan bisnisnya. Ini antum yang bisnis yang tahu, anak nggak tahu. Apa? Anak ulangi ya. Maimun bin Mihram rahimahullah berkata, orang yang bertakwa lebih teliti mengoreksi dirinya sendiri daripada rekan bisnis yang pelit yang mengoreksi rekan bisnisnya. Ya enggak? Ya, seringkali juga takwa diartikan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Apakah engkau pernah berjalan di atas jalan berduri, kata beliau. Penanya lalu menjawab, berkata dia, ya pernah. Lalu Abu Hurairah berkata, apa yang kau perbuat? Penanya itu lalu menjawab, kalau aku melihat duri, aku menghindar darinya, atau aku melompat melangkahinya, atau aku mundur. Ya kan? Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Subhanallah. Perumpamaan yang sangat
Ya ditanya Abu Hurairah, sebenarnya takwa itu bagaimana? Nah, kata Abu Hurairah, kau pernah jalan lewat ada duri. Ya, apa yang kau lakukan? Nah, itu dia bilang, aku ancang-ancang. Aku menghindar, aku melompat, atau bahkan aku mundur, nggak jadi Nah, kata Abu Hurairah, itulah takwa. Ya, sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, tapi langsung paham. Hah? Itu. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, karena mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap siksa Allah. Ini asar sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Zuhudnya. Nah, inilah sebaik-baik definisi dalam batasan takwa. Kenapa? Sebab seluruh amal mesti memiliki permulaan dan tujuan akhir. Suatu amal tidak dikatakan sebagai ketaatan dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah sampai dia bersumber dari keimanan. Dengan demikian, yang menjadi pendorong dilakukannya amal itu adalah keimanan semata, bukan kebiasaan hawa nafsu, bukan mengharap pujian dan kedudukan, dan lain-lain. Bahkan amal tersebut harus diawali dengan iman, sedang tujuan akhirnya adalah mengharap pahala dari Allah dan keridhoannya. Makanya dua pokok ini, apa itu? Mengharap pahala dan ridho Allah, sering disebutkan bergandengan. Contohnya apa? Contohnya seperti sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala. Di hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan mengharap pahala. Nah, ini jadi tujuan mengharap pahala dari Allah dan keriduannya ini adalah bagian dari ketakwaan. Jadi bohong kalau ada orang aku beribadah itu tidak mengharap pahala. Bagaimana dia beribadah tidak mengharap pahala? Sedangkan pahala itu Allah yang menjanjikannya. Kemudian sesungguhnya Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Oleh karenanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kisah dua putra Nabi Adam. Siapa itu? Ikhwan. Siapa itu Ahwan? Qabil dan Habil. Mereka berdua disuruh mempersembahkan apa? Korban. Maka korban salah seorang dari mereka, yakni Habil, itu diterima. Dan yang lain, Qabil, itu tidak diterima. Dia Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Maka dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Qala innama yataballallahu minal muttaqin. Antum lihat nanti di surah Al-Maidah ayat 27. Jadi rukun takwa itu ada dua, catat Dewan. Rukun takwa itu ada dua. Pertama ikhlas. Apa makna ikhlas? Beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun takwa itu ada dua. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu adalah takwa. Ya nak? Dan juga akhlak yang mulia.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata." Faqala, "Taqwallahi wa husnul khulqi." Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini hadis hasan, riwayat Ahmad, Tirmizi, dan juga Imam Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad, juga Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Subhanallah, ini hadis sangat menarik sekali ya, bahwa Nabi dalam hadis ini SAW menyebutkan takwa dan akhlak yang mulia. Nah, ulang ini, Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maka kata para ulama, maknanya takwa itu adalah hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun akhlak mulia adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dan manusia itu adalah memasukkan kita ke surga. Makanya ada istilah itu di Quran, apa Ikhwan? Hablum. Pinter, Masya Allah. Saya nggak bawa hadiah nih. Doa aja lah, barakallah. Iya, hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang yang buruk, baik hubungannya dengan Allah, tapi dengan manusia dia buruk, maka itu juga bisa membinasakannya, bisa mengantarkannya juga ke neraka. Dan banyak juga orang yang penting saya baik, tapi dia tidak menegakkan hubungan kepada Allah. Mau baik bagaimana antum kalau nggak sholat gimana? Ini kalau dia disebut bersama-sama. Tapi kalau dia sebut terpisah, yakni apabila takwa itu disebutkan sendiri tanpa husnul khuluq, akhlak yang mulia, maka masuklah akhlak yang mulia ke dalam takwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu harus ada akhlak yang mulia. Kalau akhlak yang mulia itu disebut sendiri, maka masuklah takwa. Itu nggak bisa dipisah. Sama seperti iman dengan Islam. Apabila iman dan Islam disebutkan bersama-sama, seperti hadis Umar itu, maka yang dimaksud adalah iman itu adalah amalan hati, Islam itu amalan perbuatan, yakni zohir. Tapi kalau disebut iman saja, maka masuklah Islam, yakni rukun Islam. Apabila disebut Islam saja, maka masuk juga rukun Paham gak Iwan? Paham ya? Begitu pula takwa tadi. Kalau disebut takwa berbarengan dengan akhlak yang mulia, maksud dengan takwa itu hubungan kepada Allah. Akhlak yang mulia, hubungan sesama manusia. Apabila disebut dia sendiri takwa, maka dia masuk juga hubungan kepada sesama manusia. Apabila disebut akhlak saja, tak disebut takwa, masuk juga hubungan terhadap Allah. Jadi ukurannya itu nggak bisa dipisah, tercermin itu. Yani hubungannya baik dengan Allah, hubungannya dengan manusia juga baik. Hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Allah juga baik. Gak bisa orang baik saja dengan dia itu sangat baik sekali itu, tapi dia bukan orang yang beriman, nggak masuk surga walaupun baik bagaimanapun. Nggak usahlah kita sebut dia tokoh-tokoh kebaikan bagi orang-orang di luar Islam tuh kan, dia itu kan baik, nggak bermanfaat. Siapa paling baik kepada Nabi itu? Abu Thalib. Bermanfaat nggak baiknya? Bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat.
dia disiksa juga masuk neraka, walaupun neraka yang paling rendah, yang paling tinggi. Yani mendidih otaknya gara-gara pakai sendal api neraka. Kurang baik apa itu Abu Thalib? Kenapa? Karena dia tidak beriman, tidak menegakkan hubungan dengan. Nah, maka kita ulangi tadi ya. Jadi begitulah dia. Kalau dia disebut bersama-sama beda, kalau disebut sendiri maka masuk dari lawannya itu. Seperti iman dengan Islam, al-birru dan taqwa, al-ismu dan udwan, dan seterusnya itu. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Adapun husnul khuluq memperbaiki hubungan seorang hamba dengan manusia lainnya. Takwa kepada Allah akan menjadikan seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan husnul khuluq membawa manusia untuk mencintainya. Iwan akhwat dan yang dimuliakan Allah, ini harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada seorang ikhwan, seorang akhwat bagus sholat malamnya, bagus ke masjidnya dan seterusnya, tapi buruk yakni hubungannya kepada orang tua, buruk hubungannya kepada keluarganya, buruk hubungannya kepada tetangga. Ini aib. Ini aib, bahkan bisa mencemari bukan dia saja, bahkan keluarga besar. Semua bisa kena. Si Anu itu ya nggak ada adab, nggak ada apa? Akhlaknya itu. Ya. Barangkali ini Ikhwan yang bisa kita sampaikan, baru masuk yakni bab tentang makna takwa itu. Nanti kita akan lanjutkan ke bab-bab berikutnya, masih berkaitan dengan apa itu wasiat takwa, di mana letaknya takwa itu, kemudian bagaimana cara kita bisa menghasilkan meraih takwa itu, dan seterusnya dari pembahasan takwa itu. Ada yang ingin bertanya dari hal yang telah kita sampaikan? Ada hal yang lain? Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.